Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pemandian Batu Quran di Kampung Cibulakan, Pandeglang, Banten. Awal mula munculnya pemandian Batu Quran, yang terletak di kaki Gunung Karang, tepatnya di Desa Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, sangatlah berkaitan erat dengan Syekh Maulana Mansur, ulama Banten yang terkenal di abad ke-15. Konon lokasi di mana Batu Quran ini dahulu diyakini adalah pijakan kaki Syekh Maulana Mansur ketika hendak pergi berhaji ke Tanah Suci Mekah. Dengan membaca basmalah sampailah beliau ke Tanah Suci. Ketika Syekh Maulana Mansur pulang dari Mekah, dia muncul bersama dengan air dari tanah yang tidak berhenti mengucur. Banyak orang meyakini bahwa air yang mengucur tersebut adalah air Zam-Zam. Syekh Maulana Mansur kemudian bermunajat kepada Allah dengan salat 2 rakaat di dekat keluarnya air tersebut. Selesai salat, Syekh Maulana Mansur kemudian mendapat petunjuk untuk menutup air tersebut dengan Al-Quran. Atas izin Allah, air tersebut berhenti mengucur dan Al-Quran tersebut berubah menjadi batu sehingga dinamakan Batu Quran. Syekh Maulana Mansur bagi sebagian warga Banten memang dikenal sebagai salah seorang ulama pemberani, cerdas, piawai dalam memainkan alat-alat kesenian bernafaskan Islam. Di masa kejayaan Sultan Hasanuddin, Syekh Maulana Mansur, atau juga dikenal sebagai Ki Mansur yang juga cakap dalam ilmu pertanian serta komunikasi. Sehingga dia diserahi tugas untuk menjaga kawasan Islam Banten Selatan dan berdomisili di Cikaduen. Secara kasat mata, batu dengan ukuran 2 meter tersebut akan terlihat seperti batu pada umumnya, dengan cara apapun dan dengan alat apapun tidak akan bisa terlihat tulisan Al-Quran di batu tersebut. Namun menurut kepercayaan, tulisan Al-Quran dapat dilihat dan dibaca dengan mata batin. Diyakini hanya orang dengan hati dan jiwa yang bersih bisa melihat tulisan Al-Quran pada batunya. Itu pun terlebih dahulu harus melakukan beberapa proses ritual dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berpuasa, salat, zikir dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun musim kemarau panjang, air yang berada di dalam kolam pemandian dengan air jernih dengan kedalaman 1,5 meter tidak akan pernah mengering, bahkan terus mengeluarkan air. Namun ada pula yang meyakini bahwa batu Quran tersebut berasal dari Syekh Mansyuruddin, yaitu seorang ulama aulia, pada waktu itu berada di Mekah. Kemudian dia menyelam ke dalam sumur Zam-Zam, namun keluar atau timbul di suatu mata air yang terdapat di daerah Cibulakan, Banten.
Kemudian Syekh Mansyuruddin mengambil Al-Quran untuk menghentikan laju mata air yang memancur deras tersebut, hingga akhirnya pancuran air tersebut dapat dihentikan, dan Al-Quran tersebut berubah menjadi sebuah batu. Syekh Mansyuruddin kemudian mengukir tulisan Al-Quran pada batu tersebut menggunakan jari telunjuknya. Syekh Maulana Mansyuruddin adalah putra dari Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa. Sekitar tahun 1651, Syekh Maulana Mansyuruddin menikah dengan seorang gadis dari desa Cikoromo, Banten, bernama Nyimas Ratu Sarinten dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Syoli. Syekh Maulana Mansyuruddin merupakan salah satu ulama yang menyebarkan Islam di Banten Selatan. Menurut cerita, beliau terkenal sakti dan dapat bersahabat dengan bangsa jin. Ada cerita bahwa pada zaman dulu, ketika Syekh Mansyuruddin berjalan ke sebuah hutan, kemudian tiba-tiba dia mendengar suara harimau yang merintih kesakitan. Sehingga menghampiri harimau tersebut. Ketika dihampiri oleh Syekh Mansyuruddin, harimau tersebut tengah terjepit sebuah pohon besar. Lalu Syekh Mansyuruddin menolong harimau tersebut sehingga terlepas dari himpitan kayu. Setelah dibebaskan, harimau tersebut mengaum dan menunduk di hadapan Syekh Mansyuruddin. Dengan kemuliaan yang dimiliki Syekh Mansyuruddin, beliau dapat bercakap-cakap dengan harimau tersebut. Engkau, atas izin Allah telah aku selamatkan, maka aku minta pada engkau dan anak turunanmu untuk tidak mengganggu keluarga dan anak keturunanku, kata Syekh Mansyuruddin kepada harimau tersebut. Sang harimau pun menyanggupinya. Hingga saat ini berkembang cerita bahwa anak keturunan Syekh Mansyuruddin dapat menaklukkan harimau. Hingga saat ini pemandian batu Quran selalu ramai dikunjungi dari dalam dan luar Banten. Demikianlah kisah sejarah singkat asal-muasal pemandian batu Quran Cibulakan, Banten. Selamat datang di Wisata Alam Cibanten, tepatnya di Desa Sukabares, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten. Selain menjadi tempat objek wisata pemandian, tempat ini pula memiliki banyak sejarah dan menjadi keramat leluhur bagi masyarakat sekitarnya. Semenjak pada zaman Kerajaan Sultan Banten, Cibanten memang sudah ada. Dari riwayat yang kami dapatkan informasinya, Cibanten dulu dikenal dengan Sumur Satu. Tepatnya dikenal dari ketujuh nama sumur di sekitar wilayah Gunung Karang, Ciomas dan Pandeglang, atau Sumur Tujuh. Cibanten merupakan sumber air yang paling utama atau terdekat di sekitar lingkungan masyarakat, Pabuaran dan Ciomas.
Air sungai dari Cibanten pula mengalir sampai ke Banten Lama, dan air sungai ini pun akhirnya dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat sebagai sumber pertanian. Cibanten memiliki banyak sejarah misteri pada zaman sebelum Kesultanan, tepatnya pada zaman Sangkuriang. Ada sosok seseorang yang dikenal dengan nama Nyi Mas Gamparan, Waliullah. Pada saat ini, masyarakat percaya adanya sumber 7 sumur itu dibuat oleh Nyi Mas Gamparan. Yang ceritanya dibabarkan oleh narasumber dari seorang tokoh masyarakat atau juru kunci Cibanten, Haji Darwis, juru kunci sumber pintu Cibanten. Pada zaman dahulu kala, Nyi Mas Gamparan mencari air untuk pengobatan seorang sahabatnya, kemudian ia mencari air tersebut. Dan air tersebut diberi oleh seseorang yang berilmu tinggi dan dipercaya, orang itu adalah para wali. Setelah bertemu dan diberi air itu, oleh seseorang kakek, air itu diberi dan ditumpahkan pada tampahan kedua tangannya Nyi Mas Gamparan. Ketika Nyi Mas Gamparan membawa air itu, tumpahlah setetes demi setetes ke permukaan, dan dari tumpahan air itulah menjadi sebuah sumur. Sumur yang pertama yaitu Cibanten, Cigewok, Talaga, Cirampones, Ciwasiat, Curug Nangka, dan terakhir sumur 7, Puncak Gunung Karang. Ketujuh sumur ini tepatnya berada di wilayah yang berdekatan dengan Gunung Karang Ciomas, Pandeglang. Dan di masa Kesultanan Banten, di saat kerajaan Cirebon Syarif Hidayatullah, pada saat itu Cirebon sedang mengalami peperangan dengan kerajaan Majapahit. Suatu ketika Sultan Cirebon, Syarif Hidayatullah, berpikir untuk membuat senjata, ketika akan berperang melawan kerajaan Majapahit. Pada saat itulah Sultan Cirebon memilih untuk membuat senjata itu di kerajaan Banten. Tidak hanya itu, tempat ini pun setiap harinya digunakan warga penduduk sekitar untuk mandi, dan banyak juga pengunjung yang datang dari penjuru luar daerah untuk berziarah ke makam keramat tersebut, makam Ki Buyut Pusar Negara. Konon makam tersebut adalah sosok seseorang yang bertapa untuk berilmu dan menjaga sumur, dan pada akhirnya meninggal di tempat itu. Demikianlah kisah singkat tentang sumur Cibanten Cibulakan. Selamat datang di Kampung Banjarsari, Desa Jenaka Kecamatan Jiput, Pandeglang, Banten. Batu Cibulakan Janaka yang dapat mengeluarkan air jernih, patilasan dari Syekh Mansur Pandeglang. Yang berada di kaki Gunung Hasepan, wilayah Kampung Banjarsari, Desa Janaka, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Tidak jauh dari Prasati Batu Tulis Murui Kecamatan Menes, yaitu masih di kawasan Kabupaten Pandeglang. Kali ini ditemukan kembali tempat peninggalan sejarah berbeda, yang tidak kalah menarik dan unik yaitu, Batu Cibulakan Janaka yang dapat mengeluarkan air jernih. Patilasan dari Syekh Mansur Pandeglang,
yang berada di kaki Gunung Hasepan, wilayah Kampung Banjarsari, Desa Janaka, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Dari batu Cibulakan Janaka ini, diketahui terdapat 2 buah sumur kecil, yang kira-kira ukuran diameternya antara 46 hingga 51 cm, wilayah area batu berbentuk miring, yang dimana posisi tengahnya, berupa sumur yang menyerupai bentuk bangun tabung. Selain itu, menurut informasi dari warga setempat, mata air Cibulakan ini adalah termasuk salah satu daripada keramat Syekh Mansur Cikaduan Pandeglang. Ajaibnya dari batu Cibulakan Janaka ini, muncul mata air dalam batu tersebut. Bahkan di saat musim kemarau pun air tersebut terus keluar dan belum pernah mengalami kekeringan sama sekali. Kemudian tidak jauh dari lokasi mata air Cibulakan tersebut terdapat keramat Patilasan, makam dari Syekh Harun Janaka Pandeglang. Bagi pengunjung yang tertarik ingin datang ke tempat batu Cibulakan tersebut, harus menempuh jarak puluhan kilometer dari daerah perkampungan warga. Karena letak tempatnya berada di wilayah kaki Gunung Hasepan, selain itu, tempat tersebut juga dijaga oleh penunggu setempat, agar tetap bersih dan terjaga dari sampah. Tidak begitu banyak sumber cerita yang didapatkan dari warga sekitar ataupun dari penjaga mata air Janaka tersebut. Demikianlah kisah singkat sejarah dari sumber mata air Janaka Jiput Pandeglang, Banten. Terima kasih sudah menyimak penelusuran tentang sejarah singkat dari Yumnasi TV. Nantikan penelusuran yang terbaru berikutnya, tetap di Yumnasi TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.